Kita beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kami mengasihi Tuhan. Hanya Engkau tempat pengungsian kami. Hanya Engkau tempat perteduhan kami. Hanya Engkau pelarian kami. Tiada yang seperti Tuhan. Tiada yang seperti Bapa. Kami menikmati hadirat Tuhan. Glory bagimu Bapa. Terima kasih hadiratmu kami nikmati. Hadiratmu memenuhi tempat ini. Haleluya. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang sungguh nyata di hidup kami. Tak henti-hentinya kami memuji-muji nama-Mu ya Tuhan. Karena semua yang ada pada kami itu milik-Mu ya Tuhan. Kami sudah dibeli dengan darah-Mu yang mahal di atas kayu salib. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak memuji Engkau Tuhan. Semua penyembahan kami hanya untuk Tuhan. Hanya disinilah nama-Mu dipercakapkan Tuhan. Tidak ada kepentingan yang lain. Terima kasih Bapa. Berbicara melalui firman. Langit dan bumi boleh berlalu, tapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Perkara yang kekal itu rindu diberitakan pagi ini. Sehingga yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang berdosa diampuni, yang ragu-ragu dipertetapkan iman percaya. Berbicaralah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih untuk PL Singer musik yang sudah menggiring kita dalam hadirat Tuhan. Saya berdoa biar firman Tuhan pagi ini memberkati kita. Sesuai janji saya rindu menyampaikan tentang orang Samaria yang baik hati. Kita buka Alkitab kita dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai 37. Buka Alkitab kita Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Mari kita berdiri sama-sama, kita baca firman Tuhan ini, menghormati firman Tuhan. 2, 3. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya,
jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamamu manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pun padanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan berbuatlah demikian. Silakan duduk kembali. Sebuah cerita Alkitab yang sungguh sangat luar biasa. Saya berdoa pagi ini Roh Kudus menjamah setiap hati kita supaya kita memahami kebenaran ini. Saya sungguh sangat diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pagi ini dari sebuah cerita yang menarik. Ya. Dikatakan di sana seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus sebuah pertanyaan yang seharusnya menjadi pertanyaan semua manusia. Pertanyaannya berbunyi demikian, apakah yang wajib aku perbuat untuk mendapatkan hidup yang kekal? Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, semua kita harus mencari apa yang bernama hidup yang kekal. Untuk hidup yang kekal inilah orang rela beribadah. Untuk hidup yang kekal ini orang rela mengorbankan tenaganya, dia rela korbankan hartanya, bahkan dia rela kehilangan nyawanya demi memperoleh apa yang bernama hidup yang kekal. Demi hidup yang kekal, orang rela meninggalkan keluarganya. Demi hidup yang kekal, orang rela meninggalkan kesenangannya. Dia rela meninggalkan keinginan dagingnya. Dia rela menyangkal diri dan memikul salibnya. Orang rela berkata, ku tinggalkan kau dosa, dan hanya engkau yang aku ikut. Dia rela hidup tidak bercacat, tidak bercela, dan menjadikan Yesus satu-satunya tujuan hidupnya. Saya percaya semua kita rindu memperoleh hidup yang kekal. Tapi dengar ini baik-baik, hidup yang kekal bukan sesuatu yang jadi dengan sendirinya. Hidup yang kekal itu bicara sebuah tindakan, sebutkanlah itu iman. Hidup yang kekal itu penyerahan diri kepada Tuhan. Sebagaimana jawab Yesus kepada orang Farisi, kasihilah sesamamu manusia. Kasihilah sesamamu manusia. Bahkan di atasnya berkata, mengasihi Tuhan Allah dengan segenap kekuatan, segenap akal budi.
Semua yang ada pada kita tidak boleh disisakan untuk dunia ini. Harus dengan rela, dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Ini menarik Bapak. Nah, relakan saya di pagi ini di dalam ibadah yang berbahagia. Saya ingin mengangkat 3 pemikiran penting yang perlu kita bahas dalam ibadah. Yang pertama, perumpamaan ini hendak menggambarkan tentang dunia di mana kita hidup yang membutuhkan pertolongan kita. Sekali lagi saya ulangi, yang pertama, perumpamaan ini hendak menggambarkan kepada kita dunia di mana kita hidup yang sedang membutuhkan pertolongan. Kalau saya tanya apakah saudara sudah diselamatkan, mungkin saudara, kalau orang Pentekoste saudara berkata, haleluya, Pak Pendeta, saya sudah diselamatkan. Kalau saya mengatakan apakah Yesus sudah mati atas hidupmu, saudara mungkin dengan mantap dan berkata, haleluya, 2000 tahun yang lalu Yesus mati di atas kayu salib menebus hidup saya, haleluya, sekarang saya sudah dimerdekakan. Kalau saya tanya apakah Roh Kudus bertahta di hatimu, menjadi penolong, menjadi penghibur, mungkin saudara berkata amin, haleluya. Dialah Roh penghibur yang menolong, yang menguatkan, bahkan menyempurnakan iman saya. Kalau saya tanya apakah firman Tuhan berkata dalam hidupmu, yang menuntun perjalanan hidupmu setiap saat, saudara akan dengan mantap berkata benar. Firman itu terang pada jalanku yang menuntun aku dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Dan saya percaya semua berkat itu sesuatu yang luar biasa yang kita miliki. Tapi pertanyaan berikut adalah, bukankah kita ditolong untuk menolong orang lain? Bukankah kita diselamatkan untuk menyelamatkan orang lain? Bukankah kita dipulihkan supaya kita pergi dan memulihkan orang lain? Bukankah kita diberkati dan sesudah itu kita pergi dan menjadi berkat bagi orang lain? Kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Camkan ini baik-baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita sedang hidup di suatu dunia yang sedang membutuhkan pertolongan kita. Yang digambarkan seperti seorang yang baik hati yang sedang dalam perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko. Di situ tidak disebutkan siapa namanya, siapa keluarganya, dari mana dia datang. Karena di cerita ini tidak menjadi penting kisah ini. Yang penting adalah ia ada dalam sebuah situasi di mana orang lain membutuhkan pertolongan. Ia ada pada sebuah situasi seorang datang dan berkata, panggillah sobat, mari ini lukamu akan kuobati. Saya punya minyak dan anggur yang ada padaku, aku akan menuangkan dan menyembuhkan engkau. Kau tidak bisa berjalan ini keledaimu, aku berikan keledaimu, dan biarkan aku berjalan kaki, tidak masalah, demi keselamatanmu, demi kesembuhan. Wah, itu dahsyat. Dia berkata, kau tidak punya penginapan, mari saya antarkan kau ke penginapan. Itu sebuah cerita yang benar. Orang ini tidak punya uang. Lalu orang Samaria ini berkata, ini uangmu, aku akan bayar penginapanmu. Bahkan dia memesan begini, kau rawat orang ini baik-baik. Aku memberikan 2 dinar, kau rawat ini baik-baik. Kalau seandainya kau belanjakan lebih dari, kalau aku kembali, aku akan membalaskannya kepada. Cerita ini menarik. Semua yang kita lakukan ada upah ketika Yesus akan datang kembali. Dia memberi pesan yang luar biasa, rawat dia. Jika kau belanjakan lebih dari ini, dan kalau aku kembali, aku akan
Wow, ini sebuah belas kasihan yang sangat mencengangkan. Dan ketika saya baca sampai cerita ini, air mata saya menangis dan saya berkata, Tuhan, semua yang kita lakukan, semua yang kami lakukan, ada hitungannya dalam kekekalan. Kalau Engkau datang kembali, Engkau akan mengupahi setiap orang yang penuh dengan belas kasihan. Haleluya. Itulah belas kasihan. Inilah gambaran di mana dunia di mana kita hidup yang membutuhkan pertolongan. Mereka yang sedang ada dalam masalah keluarga, mereka yang sedang ada dalam masalah ekonomi, masalah bisnis, utang piutang, masalah keuangan, masalah makan minum sehari-hari, bahkan masalah penyakit yang tidak sembuh-sembuh. Ada banyak masalah yang tidak bisa dipecahkan, yang membuat orang bisa kehilangan hidup. Yang membutuhkan seseorang datang dan berkata, jangan takut hai sobat, ini bukan masalah kau sendiri, ini masalah umum. Saya juga ikut turut merasakan apa yang kau rasakan. Saya juga turut berempati dengan apa yang engkau rasakan. Bangkitlah sobat, kuatkan hatimu. Mari datang cari Tuhan. Mungkin kita tidak punya rumah untuk bisa membeli kontrakan bagi mereka. Mungkin kita tidak punya uang untuk memberkati kehidupan ekonomi mereka. Tapi perkataanmu berkata, mari sobat, angkat wajah dan pandang Tuhan. Perkataan kita itu lebih berharga dari uang. Perkataan kita lebih berharga dari emas dan perak yang kita beri. Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Yang ada padaku hanya nama Yesus. Bangkit dan berjalanlah. Orang hari ini butuh pernyataan seperti itu. Mari datang cari Yesus, hanya Dialah penolong satu-satunya. Hanya Dialah Bapa yang memelihara. Dialah Bapa yang tidak pernah mengecewakan anak-anaknya. Sekali lagi, mungkin perkataan itu lebih berharga dari minyak dan anggur yang bisa kita beri. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hari ini gereja sedang menutup mata. Hari ini banyak orang percaya, mengenal Roh Kudus, mengenal firman Allah. Mereka penuh belas kasihan. Tapi ketika melihat situasi seperti ini, mereka cenderung menjauh dan membiarkan orang ini sekarang dan tidak berdaya. Dan justru orang-orang dari luarlah yang datang, membalut luka orang, memberi penghiburan, merangkulnya. Ironis, Bapak. Kita yang punya Roh Kudus, kita yang punya firman, kita yang punya Tuhan, yang taruh belas kasihan di hidup kita. Tapi seringkali gereja menutup diri terhadap jeritan dan tangisan air mata orang yang meminta maaf. Ada banyak orang yang salah memilih jalan. Mereka jatuh dalam jurang yang menikam imannya seperti saksi-saksi Yehova. Ya. Gereja tidak mengajarkan Injil yang benar. Ini hari-hari terjadi, Bapak. Mereka mencari pengkhotbah yang lucu dan menggemaskan untuk menyenangkan telinga mereka. Itu yang terjadi hari-hari ini. Tapi ketika mereka keluar dari gereja, mereka mulai mengurus dirinya sendiri. Mereka tidak punya belas kasih. Nah, saya berdoa biar di gereja kita tidak ada orang-orang seperti itu. Di sini belas kasihan Tuhan dicurah. Di sini anugerah Tuhan dicurah.
Di sini kita saling menangis dengan orang yang menangis, tertawa dengan orang yang tertawa. Coba saudara tanyakan kepada orang yang melakukan kejahatan, mungkin pembunuhan, pencurian, kekerasan, atau mungkin perampokan. Mungkin dia hidup dalam narkoba atau seks bebas. Dia hidup dalam perjudian, minum mabuk, dan kejahatan lain. Semua itu dimulai dari salah langkah. Dan saya percaya tidak ada seorang pun yang mau salah langkah. Tapi faktanya banyak orang yang salah langkah. Semua dimulai dari pergaulan dunia di mana dia tinggal. Sahabat-sahabat yang mempengaruhi dia sehingga dia jatuh dalam sebuah jurang di mana seolah dia terpisah dari gereja, seolah dia terpisah dari keluarga, seolah dia terpisah dari ayah dan ibunya karena pergaulannya, bahkan karena pengaruh iblis yang begitu jahat yang memang hanya bertujuan mencuri, membunuh, dan membinasakan. Karena salah langkah banyak orang jatuh dalam situasi seperti ini. Dia dalam sebuah tembok yang selalu memisahkan dia dari banyak orang. Ada kasus lain seperti orang-orang yang tidak sembuh-sembuh dari penyakit, bertahun-tahun dia sudah berjuang dengan segala upaya, bahkan kehilangan uang, kehilangan segalanya. Semua daya upaya sudah dikerahkan, tapi tidak ada jawab. Orang ini sedang dalam putus asa, dan dibutuhkan seorang dari GBI Wonokarto datang dan berkata, angkat wajah, ingat masih ada Tuhan. Dia tabib yang ajaib, dia penyembuh, dia jawaban atas semua persoalan. Engkau tidak sendiri, kami bersama-sama dengan engkau. Ini bukan masalahmu sendiri, ini masalah setiap kali. Kalau satu sakit, semua sakit, satu senang, semua senang. Ketika saya mempersiapkan khotbah ini, Bapak Ibu, saya nangis ketika saya baca perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan. Ahli Taurat itu berdalih dan berkata, tetapi siapakah sesamaku manusia? Lalu perumpamaan ini muncul dan menarik Yesus berkata, siapa di antara orang-orang ini yang melakukan belas kasih? Ahli Taurat ini dengan mantap dan berkata, orang yang berbelas kasih. Lalu ditutup dengan sebuah pernyataan yang mencengangkan, pergilah dan berbuatlah demikian. Wow. Hari ini banyak orang putus asa, hilang harapan. Dan banyak orang yang ada dalam jurang dan seolah tidak ada yang tersentuh, tidak ada yang terbeban. Padahal kita yang menyatakan diri penuh Roh Kudus, penuh firman Allah, percaya kepada Tuhan. Tapi orang-orang tidak memiliki belas kasih. Mereka yang sedang hilang pengharapan, mereka yang sedang broken home, anak-anak muda yang sedang kehilangan jati dirinya. Dengar ini, saudara yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhanmu, saudara yang punya firman Allah, saudara yang punya Roh Kudus, saudara yang harus pergi untuk mereka, amin. Saudara harus pergi untuk mereka, amin. Saudara harus memberi dorongan, semangat dan berkata, angkat matamu, pandang Tuhan. Hanya Dia jawaban satu-satunya. Tuhanlah penolong yang sejati. Dengar ini, tapi siapakah yang menuntun orang kepada Kristus yang sejati? Bukankah kita yang diurapi Roh Kudus? Harusnya kita sebagai orang-orang Lewi
para imam yang harus berdiri dan berkata itu tugas saya. Makanya dan aku berikan ku mata seperti mata yang berikan ku hati seperti hati belas kasih. Berikan ku mata seperti mata memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku tangan untuk melakukan tugas. Berikan ku hati melangkah dalam rencana. Berikan ku hatimu. Bapak, saya berdoa biar itu terjadi atas gereja ini. Ada banyak orang di sekitar kami yang kehilangan keselamatan. Mungkin itu suami kami, itu istri kami, mungkin itu anak-anak kami. Hanya karena pergaulan, hanya karena satu dan lain hal, hanya karena pernikahan, mereka pergi dan meninggalkan Tuhan. Beri kami beban supaya kami pergi dan menyelamatkan mereka yang terhilang. Setiap hari ku temukan mereka yang terhilang. Tak menentu arah tujuan. Panas mereka tersimpan duka. Tangis mereka, tangis mereka, mereka berduka, mereka berduka. Tidakkah kau sadari berkasih mereka berduka. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, manusia hari ini cenderung hidup dalam sifat hedonisme. Mereka mementingkan diri sendiri, mereka egois, mereka memberi supaya dilihat orang, mereka memakai perhiasan-perhiasan mentereng supaya dipandang orang berharga. Ukuran keberhasilan dilihat dari apa yang dikenal, harga diri diukur dari apa yang dikenal, harga diri diukur dari apa yang menjadi milik materi yang dia miliki, yang dia kenal. Mungkin mobil mewah, tas branded, rumah mewah, perhiasan mahal. Dan banyak orang-orang seperti ini ada di sekitar kita. Atau mungkin orang-orang itu salah satu dari keluarga
saya tidak punya tendensi apapun untuk melarang saudara berdandan segagah itu. Tetapi ketika saya tantang saudara untuk berkorban untuk pekerjaan Tuhan, baik uangmu, waktumu, tenagamu, kecakapan, kemudian saudara hitung-hitungan dengan Tuhan, dengar ini sebuah persoalan yang serius. Tapi saya berdoa di sini tidak ada. Itu hanya di gereja-gereja besar, gereja-gereja mewah, dengan full AC, full carpet, full band, dengan penyanyi-penyanyi handal. Kalau saya baca cerita ini seperti seorang Lewi melewati daerah itu, tapi dia melewatinya. Dimana Lewi adalah pelayan-pelayan Tuhan yang mengelola pekerjaan Tuhan dalam ibadah. Mereka beragama tapi tidak punya belas kasih. Hari ini pesan firman Tuhan sederhana, relakan dirimu seperti orang Samaria yang baik hati. Saya lihat hari ini setan sedang bekerja keras untuk menghancurkan manusia. Dia menggoda manusia, dia tidak tanya apa jabatanmu, apakah kau pendeta, majelis, pendoa, worship leader atau pemusik yang handal. Dia hanya lihat kesempatan, kemudian dia masuk dan menghancurkan hidup. Untuk itu kita tidak perlu bangga dengan jabatan yang kita sandang. Saya, Pak Pus, Pak Ronald lagi kuliah. Nanti kalau tamat banyak sekali titel yang berdiri di belakang. Tapi pernah enggak diumumkan nanti tanggal 25 saya sama Pak Ronald dilantik untuk dapat titel referen dari Malaysia. Itu banyak. Tapi apakah itu berguna untuk pekerjaan Tuhan? Ketika kita hanya mau mencari popularitas, nama diri, kebanggaan, saya berkata hanya Kristus yang dipercakapkan di gereja ini. Kami akan gagal menjadi pengkhotbah kalau nama kami dipercakapkan lebih dari itu. Gereja ini kalau dipercakapkan lebih dari Tuhan, kami gagal menjadi Lewi yang baik, jadi imam yang baik. Biar hanya dia yang ditinggikan di atas segala-galanya. Kami ini hanya hamba-hamba yang tidak berguna. Seorang tuan datang, dia pulang, dia ada di rumah. Kalau pelayan itu sudah bekerja sepanjang malam. Tuhan itu berkata, ikat pinggangmu dan layani aku. Sebagai hamba-hamba Tuhan kita hanya berkata, kami hanya hamba. Kami tidak punya tendensi apa. Hanya biar Kristus dimuliakan di atas segala-galanya. Kalau ada motivasi yang melenceng, saya bisa pamit dari depan Bapak Ibu dan saya berkata saya gagal jadi pendeta. Biar itu tertanam di hati hamba-hamba Tuhan. Penuhkan kami dengan belas kasihan. Biar seperti anggur yang tercurah, seperti roti yang dipecah-pecahkan, itulah hidup kami. Menjadi berkat bagi kota ini, bagi bangsa-bangsa, bagi negeri tercinta. Tadi saya katakan kita tidak perlu bangga dengan jabatan atau status yang kita miliki. Tapi kita bangga karena ada Tuhan yang lebih dulu mengasihi kita, melayani kita, mengorbankan segala-galanya dalam hidup kita.
supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh penurut tapi daging lemah. Saya sama istri doa puasa karena menjelang Paskah ya. Ini memilih untuk doa puasa. Semalam jam 2 saya diare. 5 kali saya ke belakang. Saya berdoa Tuhan, saya mau menyampaikan firman ini. Tolong sembuhkan aku. Berbelas kasihanlah kepada aku. Nah, saya melihat Tuhan itu hebat. Sekian menit, setengah jam harus ke belakang. Ini udah lebih dari setengah jam. Menurut saya aman-aman saja. Tuhan itu hebat. Dan saya bangga punya Allah sehebat. Ada sebuah istilah dari seorang dosen saya. Dia berkata, taburlah sebuah tindakan maka engkau akan menuai kebiasaan. Taburlah sebuah kebiasaan maka engkau akan menuai sebuah karakter. Taburlah sebuah karakter maka engkau akan menuai kekekalan. Langkah yang salah itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Lalu kebiasaan, habit itu terus-menerus dilakukan. Lahirlah sebuah karakter. Karakter itu terbangun dalam dirimu secara permanen dan akhirnya kebiasaan itu menyeret engkau kepada kekekalan. Kekekalan itu ada dua, surga dan neraka. Makanya mulai bangun habit yang baik, kebiasaan yang baik, karakter yang baik, supaya itu menuntun kita pada kehidupan yang baik. Jadi perumpamaan ini menggambarkan tentang pertama dunia di mana kita hidup yang membutuhkan pertolongan. Kita adalah orang-orang Samaria. Tuhan berkata pergi dan berbuatlah seperti itu. Wow, dahsyat sekali. Hal yang kedua yang menarik saya angkat dari perumpamaan ini. Iman tanpa perbuatan itu mati. Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 26 dikatakan seorang imam melewati tempat itu, maksudnya dalam cerita tadi. Ya. Ia melihat tetapi dia tidak menolong orang yang sedang dirampok. Demikian juga seorang Lewi yang lewat jalan itu, tapi dia hanya menyamping dan dia terus berjalan di seberang jalan sana. Mungkin menengok pun jauh, tidak sama sekali, karena jubahnya yang putih nanti bisa berdarah, waktu pelayanannya bisa tersita, gajinya bisa dipotong karena dia terlambat. Dia harus mengurus orang ini, jadwal pelayanan yang begitu padat, sehingga dia tidak terbeban sama sekali. Imam dan Lewi ini bukan orang-orang biasa. Mereka adalah orang-orang yang mengabdi kepada Tuhan, melayani Tuhan. Mereka beragama, orang-orang yang taat hukum Musa. Tetapi yang menjadi penyebab adalah mereka tidak punya belas kasihan. Mereka tidak empati, mereka tidak peduli. Saya mau katakan begini, kekristenan mengajarkan kita sebuah kebenaran kita. Iman tanpa perbuatan itu mati. Jadi kalau kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan di gereja, kita bisa rohani. Rohani itu bisa kita buktikan ketika kita ada di pasar, di jalan, di sekolah, dimanapun kita berada. Rasul Yakobus dan Salomo dalam hikmatnya menulis begini, jika seseorang meminta kepadamu hari ini, namun kamu katakan besok baru datang, sedangkan yang diminta itu ada padamu. Apa yang diminta itu berilah, itulah belas kasihan, itulah murah hati. Makanya kemarin khotbah ini tidak terlepas dari apa yang Pak Kus khotbahkan kemarin. Harus seperti itu. Orang murah hati itu menangis
dengan orang yang menangis, tertawa dengan orang yang tertawa. Seperti beban orang lain itu menjadi bebannya. Dengar ini, saya mau katakan sebuah pernyataan yang mungkin membuat gusar banyak orang, tapi harus saya katakan. Jika kita melihat seseorang membutuhkan pertolongan, mungkin pertolongan itu berupa keselamatan jiwanya. Mungkin pertolongan itu adalah perhatian atau bahkan doa kita. Tetapi ketika kita tidak peduli, dengar ini, sesungguhnya imanmu mana? Ayo, gerida. Pasti banyak orang busa dengar pernyataan. Jika kita melayani Tuhan, sedangkan kita punya kesempatan, kita punya kemampuan, kita punya potensi, kita punya bakat, tetapi kita tidak mau memberi diri melayani Tuhan, dengan sesungguhnya imanmu mati. Jika kita menolak membantu pekerjaan Tuhan dengan waktu kita, dengan harta kita, dengan tenaga kita, dengan uang kita, dengan imanmu mati. Jika kekristenan kita tidak bisa mempengaruhi orang lain dengan imanmu mati. Kekristenan itu harus punya telinga yang peka, punya mata untuk melihat, dan punya tangan untuk menolong, punya hati berbelas kasihan. Itu baru kekristenan yang benar. Alkitab berkata satu kali kelak, semua perbuatan kita itu akan dipandang layak oleh Tuhan Allah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Satu kali kelak semua kita akan mempertanggungjawabkan di dalam pengadilan Kristus. Tidak ada seorang pun yang akan lolos. Mumpung belum sampai masa itu, relakanlah dirimu seperti disarankan kepada orang ahli Taurat. Pergi dan berbuatlah demikian. Sekali lagi, kekristenan itu harus punya telinga yang peka, punya mata untuk melihat, punya tangan untuk menolong, punya hati yang berbelas kasihan. Itulah kekristenan yang benar. Mungkin saudara terpanggil melayani di WBI, Komsel, ibadah tengah minggu. Walaupun yang datang 10 orang, korbannya tidak boleh berubah. Harus sama kualitas. Mungkin melayani di sebuah tempat, bendahara lupa kasih BK. Terlalu ringan lah. Padahal itu ujian. Pelayanan kita sudah tidak jadi murni lagi. Mungkin kita marah, kesal. Tapi kalau itu diizinkan Tuhan melatih kita. Nah, saya bangga dengan 2 orang hebat ini yang mendampingi pelayanan bersama. Nggak digaji, Bro. Dan akhirnya saya suruh akan menurut. Mereka lebih umur dari saya, lebih tua dari saya. Tapi hari ini belum pernah tidak makan ya, Pak. Masih tetap ganteng, tetap sukacita, tetap semangat. Kita beri applause juga buat nama Tuhan. Saudara duduk manis seperti ini, datang rapi seperti ini. Ada seorang yang bernama Om Ruben yang jantungnya sedang sakit, tapi dia lakukan tanpa pamrih. Saya dulu melayani di Denpasar. Orang paling kaya di Denpasar, dia punya pabrik perak terbesar di Asia. Satu waktu saya khotbahkan ini di gereja. Ceritanya saya
berulang. Besoknya dia datang. Dia bilang begini, Pak Billy, kamu bisa nyanyi, bisa main musik, bisa khotbah. Apa yang tidak bisa kamu lakukan? Mungkin kamu tidak punya uang. Bapak ini udah bangun gereja ini. Semua pura di Bali ini saya bangun, memang terkenal. Banyak orang datang membawa proposal dan meminta bantuan. Saya bantu tanpa pamrih. Saya punya uang yang banyak waktu itu dia bilang. Tapi ada satu hal yang belum saya bisa lakukan, ngepel WC. Saya kan sebagai pengerja waktu itu, saya pikir jangan-jangan saya bersihkan WC-nya kurang bersih. Jadi dia bilang itu mulai besok, minggu besok itu tugas saya dan istri saya. Malu dong saya. Jadi minggu berikutnya saya datang lebih awal. Saya bersihkan sebersih-bersih. Habis ibadah dia ajak saya ke Kutai, ayo kita ke Kutai makan-makan. Di tempat yang mewah itu disajikan makanan yang enak. Rupanya dia khotbahin saya. Dia bilang begini, pengusaha khotbahin pendeta tanpa doa pembukaan. Dia bilang, saya apa telingamu tidak dengar? Om sama tante ini udah bawa pel, bawa pengharum ruangan. Kami memang mau melakukan khotbahmu minggu kemarin itu sangat mendukung saya dan saya mau rela melakukan itu. Om, saya minta maaf. Saya pikir jangan Om kritik saya karena WC-nya udah kurang bersih. Sejak itu suami istri bersihkan WC gereja. Sejak itu, tidak tahu sejak saya keluar dari Bali, saya tidak tahu lagi. Saudara pasti terheran-heran. Tapi itulah orang yang membuktikan dia punya belas kasih. Dia mau melayani Tuhan apapun harga yang dia korban. Belum kita taruhkan nyawa kita, belum kita taruhkan uang kita yang banyak, belum, tidak ada apa-apa. Tapi biar kesaksian ini mendorong kita. Gereja ini kan sering dipakai untuk pertemuan-pertemuan sama Tuhan, dan bersyukur kita punya tempat yang baik, ditinggalkan berdua. Saya lihat ibu-ibu kalau ke belakang itu sampai ngantri. Lalu kemarin saya ke situ, saya lihat kalau seandainya itu dibobol, lalu dibuat WC kayak di hotel-hotel itu yang cewek ke jalan, membuat laki-laki berdiri gitu, ada bisa muat 3 itu kan. Saya bilang, Tuhan, sudah lama saya punya impian seperti ini. Saya yakin satu kali kelak itu bisa terrealisasi. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita jadi berkat buat banyak orang. Semua ada hitungannya dalam kekekalan. Saya gembala, kita semua mungkin tidak bisa lupa mencatatnya. Tapi ada seorang malaikat yang berdiri di samping setiap kita mencatat semua perbuatan baik kita. Dan sampai di kekekalan ini akan ditunjukkan. Tuhan berkata, sama-sama semua ke tempat perhentianku. Hai Ibu Marianti, hai Om Heri, hai Bu Tresia, haleluya, semua kita haleluya, masuk. Saudara mungkin cari saya di sana mau bilang terima kasih. Saudara datang cari Pak Apus,
Ternyata Papus kelasnya beda, dia nggak ada begitu sungguh-sungguh ada di lingkungan para kalau keraton kan ada orang-orang khusus di sana. Itu namanya apa itu? Bulu balang. Minta izin sama malaikat, tolong saya mau ketemu pendeta dari timur keriting kurus kering. Saya mau berterima kasih. Tidak perlu. Belas kasihan itu akan muncul dari hidup kita. Kalau saudara dengar firman Tuhan, kita berkata, pergi dan berbuatlah demikian, maka kamu akan hidup. Kekristenan itu tidak sekedar diwarnai dengan nyanyian, pujian, kata-kata indah, tapi katakanlah itu sebuah tindakan. Ada satu lagu dari hamba Tuhan yang cukup diberkati Tuhan Erastus Sabdono, dia nyanyi begini. Nyanyian hidupku tak sekedar nyanyian hidupku melakukan kehendak-Mu Bapa. Sekali lagi coba semua katakan, nyanyi, tunjuk dirinya, hidupku tak sekedar selain lagu dan irama, nyanyian hidupku melakukan kehendak-Mu Bapa. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semua. Nyanyian hidup kita itu melakukan kehendak Bapa. Nah, salah satu kehendak Bapa berbelas kasihan. Pergi dan berbuatlah demikian, maka kamu akan hidup. Wah, itu nasihat sekali, Bapak. Ingat pesan orang Samaria itu. Jika kau belanjakan lebih dari 2 dinar ini, aku kembali garis bawah itu, aku akan membalaskannya kepada. Saya ingat dulu gereja kita memberi makan kepada orang-orang miskin, tapi hari ini tenggelam bersama waktu. Saya ingat adik saya Mas Yaya, kalau dia ulang tahun, dia masak yang banyak, kami bagikan kepada orang-orang miskin. Dulu kita masak di rumah Pariaman, di pojok-pojok jalan kita mau berkati orang. Kalau seandainya itu dibangkitkan lagi, nah itu nilainya kekal, Bapak. Setiap minggu ada seorang yang ngantarkan makanan dari warung, dia taruh di sini. Lalu hamba Tuhan makan pelayanan. Saya berdoa orang itu diselamatkan Tuhan satu kali kelak. Hari ini gereja tidak memberi makan lagi pada orang miskin, tenggelam dengan waktu. Musibah yang terjadi di sekitar kita, dengan izinkan Tuhan supaya kita punya kepedulian, punya empati, punya belas kasihan. Saudara tahu ini cerita menarik kok. Tuhan Yesus sedang menggambarkan dirinya seperti orang Samaria yang baik hati. Dia relakan dirinya, hidupnya, dia membagi hidupnya, dia membagi minyak dan anggur sebagai sebuah pemberian terbaik untuk menyelamatkan kita. Mungkin saudara berkata, apa hubungannya orang Samaria dengan Yesus? Makanya kemarin mutiara yang berharga itu Tuhan sedang bicara tentang diri. Kalau saudara baca sejarah kelahiran Kristus,
Di situ ada Ruth menikah dengan Boaz. Saudara tahu ceritanya dan sampai kepada Yesus. Itu keturunan orang Samaria. Karena ada perkawinan campur. Itu menarik sekali, Bapak. Orang Samaria yang baik itu bukan seperti Imam dan Lewi yang tidak punya belas kasihan. Dan menariknya dia berkata begini, kalau kau belanjakan lebih dari ini, aku akan kembali dan akan membalaskannya kepadamu. Ada upah di balik semua perbuatan. Dan hal yang terakhir saya berdoa, biar kebenaran ini memberkati. Kasih adalah dasar dari pengajaran kekristenan. Kasih itu yang terutama. Iman, pengharapan, dan kasih itulah yang terbesar. Ahli Taurat mencobai Tuhan dengan pertanyaan, Guru, apa yang dapat aku berbuat supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Ayat 28 Yesus berkata, pergi dan berbuatlah demikian, maka kau akan hidup. Itulah inti dari segala pengajaran kasih. Rasul Paulus menulis begini dalam 1 Korintus 13. Jika aku punya iman memindahkan gunung, jika aku bisa menguasai semua bahasa manusia, bahasa malaikat sekalipun, jika aku punya karunia bernubuat, karunia hikmat, karunia pengetahuan, karunia iman yang sempurna, tetapi kalau aku tidak punya kasih, semuanya sia-sia. Nah, orang Samaria ini punya mata dan hati yang penuh belas kasihan. Kasihlah yang menggerakkan orang Samaria itu mengorbankan keledainya. Kasihlah yang mengorbankan, yang membuat orang Samaria ini mengorbankan apa yang bernama hartanya, yang bernama minyak dan anggur, kain pembalut, bahkan 2 dinar. Dan dia memesankan kepada pemilik penginapan, jika kau belanjakan lebih dari 2 dinar, kalau aku kembali, aku akan membalaskannya kepada garis bawahnya. Itulah kasih. Saya berdoa biar pagi ini kasih Tuhan mengalir atas hidup. Saya berdoa biar Roh Kudus menjaga setiap hati, supaya belas kasihan itu semakin mendalam. Tidak hanya mendalam, tapi berkesinambungan sampai pada hari. Mari kita bangkit berdiri. Saya undang Pak Pus untuk berdoa buat kita sekalian. Saudara dong, saya lihat kanan kiri. Kasih pasti lemah. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Kasih
apakah kami wajib hukumnya mengasihi sesama? Apabila ada seseorang yang memerlukan kebutuhan dan kami punya, Tuhan, ajaran kami bisa memberikan. Sebab seseorang yang menunda kasihnya maka akan terlambat dan tidak akan mendapatkan upah apa. Hari ini kami bersyukur diajarkan melalui firman. Sekalipun banyak orang tidak peduli, ajarkan kami peduli kepada sesama kami. Ajarkan kami saling mengasihi, saling menghormati, saling mendahului dalam memberi hormat, menganggap yang lain lebih utama daripada diri, mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Firman-Mu sungguh kuat atas kami. Bentuklah kami, buatlah kami makin hari makin mengerti kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu, berkati segala apa yang dikerjakan, beri kemampuan, berkati rumah tangganya, berkati pelayanannya dimanapun melayani, baik online maupun offline. Pakai hamba-Mu, pakai kami semuanya Tuhan menjadi apa? Firman-Mu mengatakan, jadikanlah semua bangsa murid. Ini bukan tugas hamba Tuhan, bukan tugas pendeta, bukan tugas pelayan Tuhan, tetapi tugas kami semua. Ajarkan kami semakin hari semakin berani menyampaikan firman Tuhan. Ya, pakai lidah bibir, ucapan selalu bertautan dengan kebenaran kata, selalu berpadanan dengan firman Tuhan. Ya, katakan ya, tidak katakan tidak, selebihnya dari yang jahat. Terima kasih Bapa, berkati kami semua, berkati saudara kami yang hari ini sakit, yang lemah tubuhnya, lemah fisik. Tuhan Allah penyembuh. Tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong, telinga-Mu tidak kurang tajam untuk mendengar. Inilah seruan doa kami. Ya Bapak, sebentar kami akan memberikan berkat bersama. Berikan hati kami yang suka memuji, berikan hati kami suka
hari Selasa, Rabu itu kami ada sidang majelis daerah di Salatiga, sehingga ibadah BPI tidak ada minggu besoknya. Lalu ibadah yang lain tetap ada, karena janji kita setiap minggu pertama dan ketiga. Ternyata bulan ini ada 5 minggunya, jadi tetap kita ikut aturan saja. Di minggu yang satu itu bonus. Jadi nanti bulan berikutnya baru ada ibadah praise worship. Saya harap semakin banyak yang datang ya. Semoga Tuhan melayani Bapak Ibu dengan baik. Itu. Lalu nanti karena semua tidak datang, kita akan rapat lewat grup ya, pengurus untuk membicarakan tentang Paskah, Jumat Agung dan Paskah. Saya pikir itu saja pengumuman. Minggu ibadah seperti biasa, tepat jam 8 kita mulai ya. Tuhan berkati. Mari Pak Ronald doa berkat buat kita sekalian. Kita bangkit berdiri, nyanyian hidupku, biarlah Kau memberikan hikmat kepada Presiden kami Bapak Prabowo, Wakil Presiden dan seluruh jajarannya sampai kepada jajaran yang terendah, supaya mereka takut Tuhan dan menjalankan pemerintahan dengan seadil-adilnya, supaya bangsa ini boleh dibawa ke arah kemajuan dan firman Tuhan tetap diberitakan di negara ini. Karena kami tahu satu-satunya jalan keselamatan dan hidup hanya adalah nama Yesus. Terpujilah kami akan tinggalkan tempat ini. Biarlah kami kembali dengan membawa berkat daripada Yesus. Jemaat kekasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Allah mengarahkan wajahnya kepadamu dan mau memberkati engkau. Allah menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Diberkatilah engkau di saat engkau tinggalkan tempat ini. Diberkatilah engkau ketika engkau di jalan. Diberkatilah engkau ketika engkau masuk dan keluar pintu rumahmu. Seisi rumahmu diberkati, suamimu diberkati, istrimu diberkati, anak cucumu diberkati. Apapun yang dibuat tanganmu, Tuhan akan membuatnya berhasil. Oleh karena engkau senantiasa mengandalkan Tuhan, jadilah engkau surat terbuka yang senantiasa dibaca orang, supaya perkataan perbuatan hidupmu senantiasa menyenangkan Bapamu yang di surga. Bawalah damai daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pimpinan Roh Kudus menyertai engkau sekalian, mulai siang ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali.
Sama-sama kita katakan amin.